dan berjalan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan yang mau presentasi pertama saya persilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Amri Wilda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil klinik saya, yaitu manajemen keperawatan di Klinik Utama Kumalasiwi, Pecangaan Jepara. Untuk latar belakang Klinik Kumalasiwi, Kabupaten Jepara, yaitu sebagai salah satu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian, serta usaha lain di bidang kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Maka rumah sakit perlu didukung dengan adanya orientasi yang mantap dan manajemen yang baik, dan berorientasi pada mutu pelayanan bagi masyarakat. Untuk gambaran Klinik Utama Kumalasiwi, yaitu merupakan klinik yang terletak di Jalan Raya Pecangaan, RW 1, Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Klinik tersebut memiliki IGD 24 jam dan melayani pasien BPJS. Klinik tersebut juga memiliki poli umum, poli izin, poli kulit dan kelamin, dan poli anak. Di dalamnya terdapat 2 jenis ruangan, yaitu ruangan barokah dan ruangan anugerah. Ruang barokah terdiri dari 8 ruangan dan masing-masing ruangan terdapat 1 bed atau kelas 1. Sedangkan ruangan anugerah terdiri dari 6 ruangan yang tiap ruangan masing-masing terdapat 2 bed dan diperlukan untuk kelas 2. Apa itu manajemen keperawatan dan pelayanan kesehatan? Manajemen keperawatan adalah salah satu manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen asuhan keperawatan. Sedangkan manajemen pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidan perawatan melalui 3 tingkat manajerial, yaitu manajemen puncak, yaitu kepala bidang keperawatan, manajemen menengah, yaitu kepala unit pelayanan atau supervisor, dan juga manajemen bawah, yaitu kepala ruang perawatan. Prinsip dasar manajemen keperawatan. Yang pertama yaitu manajemen keperawatan berlandaskan perencanaan. Yang kedua, manajemen pelayanan dilandaskan melalui penggunaan waktu dan yang efektif. Yang ketiga, manajemen keperawatan melibatkan pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen keperawatan harus terorientasi. Yang kelima, manajemen keperawatan menggunakan konflik yang efektif. Apa itu asuhan keperawatan? Proses asuhan keperawatan adalah metode ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Proses asuhan keperawatan juga merupakan asuhan terapeutik yang melibatkan hubungan kerjasama antara perawat dan klien, keluarga, dan atau masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal menurut Kelly 2012. Tujuan pelayanan di ruang perawat. Yang pertama, manajemen bahwa semua bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mengurangi atau menghilangkan kesenjangan. Yang kedua, mengembangkan standar asuhan keperawatan yang ada. Yang ketiga, memberikan kesepakatan kepada semua tenaga kesehatan untuk memberikan tingkat kemampuan profesional. Untuk unsur input dan masukan penyakit terbanyak, yang pertama itu VEBIS, yang kedua TB, yang ketiga ISPA, yang keempat gastritis akut, yang kelima diare, yang enam KDK, yang ketujuh vomitus, yang ke-8 cefalik, dan yang ke-9 hipertensi, yang ke-10 DHF, dan yang ke-11 diabetes mellitus. Untuk jumlah pasien klinik utama Kumalasiwi, Pecangaan mulai tanggal 25 sampai 30 Juli 2022, semua data pasien masuk sudah tercatat di dalam buku keperawatan di ruang rawat Klinik Utama Kumalasiwi. Pada tanggal 25 sampai tanggal 30 Juli 2022, kasus terbanyak yang sering muncul adalah sepsis, typhoid, ISPA, gastritis, diare akut, kejang, demam, vomitus, sepalia, dan hipertensi, DHF, dan DM. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu manajemen keperawatan di Klinik Utama Kumalasiwi Pecangaan sudah sesuai standar SOP, tindakan sudah berjalan dengan baik. Namun ada sedikit
pengembangan dan perbaikan pada beberapa SOP yang ada agar pelayanan kepada pasien memuaskan. Juga ada beberapa masalah yang terjadi terkait kondisi pandemi virus corona yang terjadi. Sarannya yaitu diharapkan klinik utama Kumalasiwi Pecangaan Jepara bisa mempertahankan dan pelayanan yang memuaskan apabila meningkatkan kepada pasien dan tetap menunjukkan tinggi amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Mbak. Terima kasih atas presentasinya yang sudah sangat bagus sekali. Apakah teman-teman di sini ada yang mau dipertanyakan, apa ada yang mau ditanyakan oleh Mbak ya Risti tentang klinik yang di Pecangan itu? Silahkan. Apa standar asuhan keperawatan? Standar meliputi apa saja? Kenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Aura. Akan bertanya tentang standar asuhan keperawatan meliputi apa saja? Baik, saya akan ulangi pertanyaannya. Apakah standar operasional tentang apa saja gitu ya Mbak, intinya ya Mbak? Ya, baik. Silahkan nanti Mbak Wilda bisa dijawab. Ya, saya jawab sekarang ya, Mas. Bentar, apakah itu ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Silakan teman-teman, apa yang mau ditanyakan dan yang masih belum dipahami tentang kliniknya Mbak Yarisi Wilda ini. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, ya bisa silakan dilanjutkan dijawab pertanyaan dari Mbak Aulia, Mbak Wilda. Ya, standar asuhan keperawatan itu terdiri dari 6 standar. Yang pertama, standar pengkajian keperawatan. Yang kedua, standar diagnosa keperawatan. Yang ketiga, standar perencanaan keperawatan. Yang keempat, standar pelaksanaan atau intervensi. Yang kelima, yaitu standar evaluasi. Yang keenam, standar catatan asuhan keperawatan. Begitu, Mbak Aulia. Apakah bisa dimengerti? Baik, apakah Mbak Aulia sudah mengerti atau mau disanggah atau gimana? Sudah paham. Ya, jika sudah paham, marilah kita berikan tepuk tangan buat Mbak Wilda dan Mbak Aulia. Ya, terima kasih buat kalian berdua atas kontribusinya. Kita lanjutkan kepada presentator yang kedua. Silahkan bagi yang sudah siap. Tampil Ki. Silakan Mas Kiki bisa ditampilkan PPT-nya. Mau pertanyaannya awal deh. Coba aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Arifah. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen klinik Pratama dan Demak. Manajemen keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan proses manajemen untuk mencapai tujuan dan juga asuhan keperawatan serta pelayanan keperawatan. Selain itu, keperawatan juga dapat didefinisikan proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan mencapai suatu tujuan.
Kemudian ada tujuan. Setelah dilakukan praktik manajemen keperawatan selama 1 minggu di ruang rawat inap klinik Pratama Hidup Sehat, mahasiswa memahami manajemen keperawatan, baik pengelolaan saran maupun kegiatan keperawatan dalam kemudian yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian penyusunan standar asuhan keperawatan atau SAK. Yang pertama yaitu kajian keperawatan, standar diagnosa keperawatan, standar perencanaan keperawatan, standar intervensi, standar evaluasi keperawatan, standar catatan. Kemudian proses manajemen pelayanan atau operasional. Yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling. Intervensi prioritas masalah. Yang pertama yaitu intervensi masalah. Perencanaan sudah ditetapkan dengan diagnosa yang ditetapkan maksimal 20 mampu mengukur sejauh mana masalah terselesaikan yang dilakukan rata penilaian tindakan sebesar 90%. Hal tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik. Yang kedua yaitu prioritas masalah. Yang pertama, pembuangan sampah infeksius dan non-infeksius kurang memadai. Yang alur administrasi dari pasien baru menuju ke rawat inap belum ada. Yang ketiga, sasaran keselamatan pasien belum terpenuhi atau pemasangan gelang pasien dan nomor pasien. Yang keempat, fasilitas kamar pasien kurang memadai. Kemudian ada kesimpulan dari sarana di ruangan cukup lengkap, akan tetapi butuh penata laksanaan seperti penata penataan daya gunaan tempat sampah yang optimal. Yang kedua, diperlukan dengan meningkatkan skill dan anggota, terutama dalam menerapkan metode asuhan keperawatan profesional, terutama dalam kegiatan seperti timba, ronde keperawatan, sentralisasi obat, training. Dan dari saya, jika ada salah kata maupun salah ucap, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, Suaranya Wil, boleh pose. Perkenalkan, nama saya Sri Amri Wilda. Di sini saya akan bertanya, apa yang dimaksud organizing dalam proses manajemen? organizing adalah Kepada Mbak Aulia. Organizing adalah suatu aktivitas dan yang terakhir Kenapa tangan kamu terang? paham Nggih, paham, Mbak. Selanjutnya langsung saja siapa yang mau presentasi. Ngomong gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Ariza izin mempresentasikan hasil dari praktik klinik kemarin. Saya praktik di Klinik Pratama Budi Utami yang ada di Jepang, Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Untuk gambaran umumnya itu Klinik Budi Utami memiliki 6 ruangan yang terdiri dari ruang umum, ruang gigi, ruang syaraf, ruang dokter atau ruang periksa, kemudian ruang apotek dan ruang pendaftaran. Klinik Pratama Budi Utami memiliki 3 poli, yaitu poli umum, poli gigi, dan poli syaraf. Klinik Budi Utami itu klinik rawat jalan ya, Mas Mbak. Kemudian visi Klinik Pratama Budi Utami yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Kemudian misi Klinik Pratama Budi Utami yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai, memberikan pelayanan medis dasar yang profesional. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Moto pelayanannya yaitu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Untuk moto kinerjanya yaitu hebat, harmonis, empati, beriman, amanah, tertib. Asal rujukan itu misalnya kalau ada pasien periksa terus minta rujukan itu bisa ke rumah sakit umum, rumah sakit Aisyah Kudus, rumah sakit Islam Sunan Kudus, atau bisa juga ke rumah sakit Mardilahayu. Untuk tenagaannya itu berjumlah 6 orang, meliputi 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 dokter syaraf, 1 kepala apoteker, 1 asisten syaraf, 3 asisten apotek, dan 5 perawat, dan 1 kebersihan. Untuk jam buka operasional klinik yaitu pagi jam 6 sampai jam 10, sore jam 4 sore sampai jam 8 malam. Untuk fasilitasnya itu untuk rawat jalan ada musola, ada poli umum, poli gigi, poli syaraf, apotek, ruang tunggu, wastafel cuci tangan, dan lain-lain. Untuk perlengkapan alat medis ada kursi roda, bed, troli, tensi, termometer, stetoskop, dan lain-lainnya. Next, Mas. Untuk perlengkapan alat medis ada wifi, telepon, almari, meja, kursi, kipas angin, etalase, dan lain-lainnya. Lanjut. Untuk proses asuhan keperawatannya, yaitu proses terapeutik yang melibatkan hubungan kerjasama antara perawat dengan klien, keluarga, dan atau masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal menurut Keliat 2012. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam penjelasan pada pasal 93 ayat 2 mendefinisikan standar profesi sebagai pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik, atau secara singkat dapat dikatakan standar adalah pedoman kerja agar pekerja berhasil dan bermutu. Berdasarkan alasan ini, maka kehadiran standar asuhan keperawatan yang identik dengan standar profesi keperawatan berguna sebagai kriteria untuk mengukur keberhasilan dan mutu asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan terdiri dari 6 standar, yaitu 1. Standar pengkajian keperawatan, standar diagnosis keperawatan, standar perencanaan keperawatan, standar pelaksanaan atau intervensi, yang kelima standar evaluasi, yang keenam standar catatan asuhan keperawatan. Proses manajemen pelayanan. Standar manajemen pelayanan keperawatan adalah proses pengolahan pelayanan keperawatan melalui pelaksanaan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengaturan tenaga, pengarahan, evaluasi, dan pengendalian mutu pelayanan keperawatan untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan menurut Departemen Kesehatan 2011. Proses manajemen pelayanan keperawatan terdiri dari 1. Planning, 2. Organizing,
3 accounting, yang keempat controlling. Kemudian alur pelayanan pengobatan pasien. Yang pertama, pasien datang ke ruang pendaftaran. Untuk pasien BPJS bisa menunjukkan kartu BPJS yang dimiliki, dan untuk yang non BPJS bisa menunjukkan KTP-nya. Kemudian perawat menginput data pasien ke komputer untuk mengetahui apakah pasien sudah pernah berobat di klinik tersebut atau belum, dan juga untuk mendapatkan nomor antrian. Yang ketiga, perawat mengambil rekam medis pasien di ruang rekam medis klinik. Yang keempat, perawat memanggil nama pasien untuk dilakukan pengecekan tekanan darah, suhu tubuh, berat badan, dan tinggi badan, serta memberikan nomor antrian ke pasien. Yang kelima, pasien antri di ruang tunggu untuk menunggu panggilan. Yang keenam, pasien dipanggil dan dipersilahkan masuk ke ruang periksa untuk dilakukan pemeriksaan dengan dokter. Pemeriksaan membutuhkan waktu selama kurang lebih 10-15 menit tergantung kondisi pasien. Kemudian setelah pasien diperiksa, pasien dipersilahkan keluar untuk menunggu obat di depan ruang apotek Klinik Pratama Budi Utami. Yang terakhir, pasien menerima obat dan pasien pulang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak, ada yang ditanyakan. Saya Mbak, perkenalkan sebelumnya nama saya Widi Wijayanti. Saya mau bertanya, tadi kan di proses manajemen pelayanan kan ada POAC. Nah, itu bisa dijelasin ya Mbak, POAC itu sendiri itu apa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak. Menjawab, POAC itu yang pertama planning. Planning langsung saja ya menjawab pertanyaannya Mbak Widi tadi. Untuk pertanyaannya itu apa manajemen keperawatan itu ada POAC. Lah POAC itu tolong dijelaskan gitu ya Mbak. Iya Mbak. Izin menjawab ya. Untuk POAC itu yang pertama ada planning, itu keputusan untuk suatu kemajuan yang berisikan apa yang akan dilakukan serta bagaimana, kapan, dan di mana akan dilaksanakan. Kalau organizing itu dibedakan menjadi dua, ada pengertian secara statis dan pengertian secara dinamis. Untuk pengertian secara dinamis itu suatu aktivitas dari tata hubungan kinerja yang teratur dan simetris untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian secara statis yaitu organisasi merupakan wadah kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada actuating yaitu pengarahan, yaitu perencanaan dalam bentuk tindakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan, yaitu suatu proses untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan rencana, pedoman, ketentuan, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang sudah ditentukan. Itu Mbak Widi. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Mamal. Ya, sekian dari saya. Silakan dilanjut teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enang Ratnasari dan di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kemarin yang beranggota saya Enang Ratnasari dan Hesti Sania. Pengertian manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan adalah salah satu manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen asuransi keperawatan. Manajemen pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidang perawat melalui 3 tingkatan material. Manajemen keperawatan mempunyai lingkup manajemen operasional untuk dapat merencanakan, mengatur, dan menggerakkan karyawan dalam memberikan pelayanan keperawatan sebaik-baiknya pada pasien melalui manajemen asuransi keperawatan, agar dapat memberikan suatu pelayanan keperawatan sebaik-baiknya kepada pasien. Lanjut, Mas. Klinik Pratama Muhammadiyah Asy Syifa. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan, dipimpin oleh seorang tenaga medis. Permenkes RI nomor 9 2014. Klinik Pratama Muhammadiyah Asy Syifa, Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagai salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, setelah melakukan praktik manajemen keperawatan selama 1 minggu di Klinik Pratama Muhammadiyah Asy Syifa Wates, Undaan, Kudus, mahasiswa mampu memahami manajemen keperawatan, baik pengelolaan sarana maupun kegiatan keperawatan dalam tatanan klinik. Tujuan khusus, secara kelompok dan individu, mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan dalam hal manajemen keperawatan, baik pengelolaan sarana maupun kegiatan keperawatan dalam tatanan klinik. Kemampuan manajemen diantaranya meliputi mengaplikasikan keterampilan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan keperawatan secara efektif dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, menjalin kerjasama yang baik dalam tim. Standar pengkajian keperawatan. Asuhan keperawatan paripurna memerlukan data yang lengkap dan dikumpulkan secara terus-menerus tentang keadaannya untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan. Data kesehatan harus bermanfaat bagi semua anggota tim kesehatan. Standar diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan dirumuskan berdasarkan data status kesehatan pasien, dianalisis dan dibandingkan dengan norma fungsi kehidupan pasien dengan kriteria. Diagnosa keperawatan dihubungkan dengan penyebab kesenjangan dan pemenuhan kebutuhan pasien. Dibuat sesuai dengan wewenang perawat. Komponennya terdiri dari masalah, penyebab, dan gejala atau tanda PES atau terdiri dari masalah dan penyebab PE. Bersifat aktual apabila masalah kesehatan pasien sudah nyata terjadi. Bersifat potensial apabila masalah kesehatan pasien kemungkinan besar akan terjadi, dapat ditanggulangi oleh perawat.
Standar perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan disusun berdasarkan diagnosa keperawatan. Komponen perencanaan keperawatan meliputi 1. Prioritas masalah, tujuan asuhan keperawatan, rencana tindakan. Standar intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah pelaksanaan rencana tindakan yang ditentukan dengan maksud agar kebutuhan pasien terpenuhi secara maksimal yang mencakup aspek peningkatan, pencegahan, pemeliharaan, serta pemulihan kesehatan dengan mengikutsertakan pasien dan keluarganya. Standar evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan dilakukan secara periodik, sistematis, dan berencana untuk menilai perkembangan pasien dengan kriteria. Setiap tindakan keperawatan dilakukan evaluasi. Evaluasi hasil menggunakan indikator yang ada pada rumusan tujuan. Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan. Evaluasi melibatkan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar. Standar catatan asuhan keperawatan. Catatan asuhan keperawatan dilakukan secara individual dengan kriteria, dilakukan selama pasien dirawat inap dan rawat jalan, dapat digunakan sebagai bahan informasi, komunikasi, dan laporan, dilakukan segera setelah tindakan dilaksanakan. Uraian kegiatan berdasarkan POA. Planning. Mengusulkan untuk menyediakan ruangan kecil tersendiri untuk barang-barang kotor, memberikan masukan kepada Direktur Klinik ASI Syifa-Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk memfasilitasi tempat linen kotor yang layak sehingga tidak berjatuhan di lantai. Organizing pemilik klinik Yayasan Muhammadiyah, Direktur Dr. Agus Prasetyo MM, penanggung jawab klinik Dr. Agus Prasetyo MM. Aktualing Klinik ASI Syifa-Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus harus lebih meningkatkan kebersihan di setiap ruangan, terutama ruang RM. Untuk direktur dapat memberikan tempat linen kotor yang layak sehingga linen yang kotor tidak berjatuhan di ruang RM. Untuk tenaga kerja Klinik ASI Syifa-Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk lebih membersihkan bidang, contoh seperti lampu-lampu yang rusak ditaruh di atas lemari yang membuat terlihat kotor sehingga di ruang ASI terdapat gaun dan kardus tidak terpakai yang harusnya ditaruh sesuai tempatnya. Kesimpulan, manajemen perawatan adalah suatu proses menyelesaikan suatu pekerjaan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan rasional dalam memberikan pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat melalui proses keperawatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, prioritas masalah yang diperoleh adalah belum optimalnya perencanaan dalam kebersihan seperti kurang optimalnya penataan ruang RM sehingga CM tidak tertata rapi dan di ruang ASI terdapat barang seperti gaun yang tidak terpakai yang seharusnya ditaruh di tempat yang semestinya, bukan ditaruh di ruang ASI, serta ruangan ASI yang tidak ada ventilasi sehingga tidak ada udara. Dan yang paling utama adalah untuk linen kotor yang berjatuhan atau berserakan karena ditaruh di karung sehingga kurang menjaga kebersihan ruangan. Saran, lebih mengutamakan kebersihan ruangan dan penataan ruangan. Menyediakan tempat linen kotor yang layak, bukan ditaruh di karung. Ranting pohon yang besar dapat ditebang sehingga tidak menutupi tiang identitas sehingga lebih terlihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada Waalaikumsalam yang warahmatullahi ditanyakan? wabarakatuh. Ada, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Hovifa. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Endang. Itu kenapa kok yang diambil kasusnya itu linen, bukan yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hesti. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Nah, itu karena linen kotor di sana ditaruh di karung serta berserakan yang menyebabkan pertumbuhan bakteri itu di mana-mana dan menjadikan kumuh, tidak enak dipandang mata, sehingga tidak layak jadi tempat linen. Begitu, Mbak. Apakah sudah jelas? Baik, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak, selanjutnya yang mau presentasi siapa? Ya, Mbak. Mas Rifki minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Perkenalkan, nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan mempresentasikan manajemen keperawatan di Klinik Hanis Jepara. Lanjut, Mas. Nah, yang pertama untuk latar belakang dari manajemen itu sendiri adalah sebagai proses menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu lingkungan yang berubah. Nah, di sini proses manajemen keperawatan sejalan dengan proses keperawatan sebagai salah satu metode perlakuan asuhan keperawatan secara profesional, sehingga diharapkan keduanya dapat saling menopang. Lanjut, Mas. Gambaran umum dari Klinik Hanis itu sendiri. Untuk SDM-nya di sini ada penanggung jawab IGD, BPJS, pendaftaran, laboratorium, kemudian retrogen, fisioterapi, USG, penanggung jawab bersalin, poli umum, poli gigi, apotik, rawat inap, kemudian dokter gigi, dokter umum. Untuk visi misinya yaitu menjadikan klinik Pratama yang terdepan, dipercaya oleh masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang prima, lengkap, serta terjangkau dengan mengedepankan pelayanan yang ramah dan profesional. Kemudian mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Motonya di sini yaitu melayani dengan sepenuh hati. Lanjut, Mas.
apa itu manajemen keperawatan dan pelayanan kesehatan? Nah, di sini bahwa manajemen keperawatan itu didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu prinsip dasar keperawatan. Yang pertama yaitu manajemen keperawatan berdasarkan perencanaan. Yang kedua ada manajemen keperawatan dilandaskan melalui penggunaan waktu. Kemudian ada manajemen keperawatan melibatkan pengambilan keputusan. Lalu manajemen keperawatan harus terorganisasi, kemudian menggunakan komunikasi secara efektif, untuk mengurangi kesalahpahaman, kemudian pengendalian merupakan elemen manajemen keperawatan. Lanjut, Mas. Untuk proses asuhan keperawatan, itu adalah metode ilmiah dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, proses asuhan keperawatan itu juga merupakan suatu proses terapeutik yang melibatkan hubungan kerjasama antara perawat dengan klien, keluarga, atau masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Lanjut, Mas. Di sini ada alur pemeriksaan. Yang pertama yaitu dokter memberikan resep tentang jenis dan jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Lalu selanjutnya pasien menyerahkan resep obat ke apotik. Kemudian sistem memberikan obat yang dilaksanakan di Klinik Hanis Jepara adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawat memperhatikan alur pemberian obat yang tercantum dalam CPO terlebih dahulu, dicocokkan dengan terapi yang sesuai dengan advice dokter. Kemudian obat-obatan yang hampir habis dilaporkan kepada perawat yang menulis resep di CPO untuk dimintakan ke apotik. Kemudian yang terakhir yaitu ruangan untuk menyediakan obat emergensi untuk persediaan jika sewaktu-waktu diperlukan. Lanjut, Mas. Untuk unsur input dan masukan, di sini dalam satu hari di Klinik Hanis Jepara, jumlah pasiennya yang berkunjung untuk pemeriksaan rawat jalan ada 80 orang kurang lebihnya. Dalam satu bulannya itu sekitar 3.200 orang. Nah, di sini penyakit terbanyaknya yaitu ESPA, dispepsia, faringitis, dan juga faringitis akut. Kemudian di sini jumlah pasiennya mulai tanggal 25 sampai 30. Semua data pasien masuk sudah tercatat dalam buku keperawatan di ruang rawat inap dan rawat jalan pada tanggal 25 sampai 30. Kasus terbanyak yang sering muncul adalah febris, ISPA, gastritis akut, diare, hipertensi, dan lain-lain. Tapi cuma yang dominan cuma itu. Lanjut, Mas. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, manajemen keperawatan di Klinik Hanis Jepara sudah sesuai standar. Untuk SOP-nya, tindakan sudah berjalan dengan baik, kemudian ada sedikit pengembangan dan perbaikan pada beberapa SOP yang benar, agar pelayanan kepada pasien memuaskan. Juga ada beberapa masalah yang terjadi terkait kondisi pandemi virus corona yang terjadi, karena pengunjungnya itu tidak boleh menjenguk. Sarannya, diharapkan Klinik Hanis Jepara bisa mempertahankan pelayanan yang memuaskan, apalagi meningkatkan kepada pasien dan tetap menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang kesehatan. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh didiskusikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti. Izin bertanya kepada Mbak Cindy, mengapa manusia berperan penting dalam unsur manajemen? Baik, Mbak Tolong Hesti, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hesti.
Sebelumnya karena manusia adalah pelaku aktif dalam kegiatan manajemen, atau dengan kata lain, manajemen itu sendiri tidak bisa dilakukan tanpa adanya manusia. Nah, manusia adalah mentor untuk menggerakkan kegiatan manajemen. Dengan demikian, suatu manajemen akan berhasil apabila ada hadirnya pelaku manajemen tersebut. Apakah sudah jelas, Mbak? Iya, sudah jelas Mbak Cindy. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permata. Saya akan mempresentasikan praktek klinik di Bakti Padma. Lanjut, Ki. Yaitu mahalnya pengobatan sekarang ini membuat masyarakat akan semakin resah. Beberapa golongan masyarakat bahwa masyarakat yang punya penghasilan sangatlah kasihan karena uang yang didapatkan tiap hari hanya cukup buat makan sehari-hari. Lanjut, Ki. Berawal dari sebuah mimpi ingin membagi beban orang yang menderita karena keterbatasan dalam ekonomi, sehingga tidak bisa menolong dirinya bila sedang sakit. Lanjut, Ki. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 Juli dengan pembagian 2 shift pagi dan siang. Untuk shift pagi dimulai jam 7 sampai jam 12 dan untuk shift siang dimulai pukul 13 sampai jam 8 malam. Kemudian tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Mahasiswa yang praktek di klinik berguna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengaplikasikan sistem manajemen keperawatan dan klinik yang dimaksud adalah klinik Pratama Bakti Padma. Mampu melakukan pengkajian manajemen keperawatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengaplikasikan sistem manajemen keperawatan. Dan klinik yang dimaksud adalah klinik Pratama Bakti Padma. Tujuan khusus. Yang pertama, melakukan analisa pengkajian SDM ketenagakerjaan klinik Pratama Bakti Padma. Yang kedua, melakukan analisa strategi klinik Bakti Padma. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah yang terjadi di klinik Pratama Bakti Padma. Yang keempat, menyusun plan of action manajemen keperawatan di klinik bersama dengan perawat yang berjaga di ruangan. Yang kelima, mengimplementasikan atau melaksanakan plan of action manajemen keperawatan bersama dengan perawat yang terjaga di ruangan. Manfaat. Yang pertama, institusi klinik. Memberikan proses pelayanan keperawatan yang terbaik untuk pasien melalui tingkat manajemen keperawatan operasional dan manajemen asuhan keperawatan profesional khususnya di klinik Pratama Bakti Padma. Kemudian perawat. Yang pertama,
terbinanya hubungan baik antara perawat dengan tim kesehatan lainnya dan perawat dengan pasien serta keluarga. Yang kedua, tercapainya pengalaman dalam mengelola pelayanan keperawatan sehingga dapat memodifikasi metode penugasan yang dilaksanakan. Yang ketiga, tumbuh dan terbinanya akuntabilitas dan disiplin diri perawat. Lanjut ke visi. Visi klinik memiliki visi yaitu menjadi klinik pelayanan kesehatan terbaik dengan mengedepankan profesional, keilmuan, dan orientasi pasien sehingga dapat tercapai kesehatan yang berkualitas. Misi yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis profesional. Yang kedua, berorientasi dalam mengambil keputusan medis dengan membekalan informasi medis yang terpercaya. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama tim yang berprofesional, dinamis, dan berdedikasi untuk memberikan hasil terbaik untuk pasien. Yang keempat, menyediakan jasa layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian, fasilitas. Fasilitas yaitu ada ruangan pendaftaran, ruangan tunggu, ruangan tindakan, ruangan apotek, ruangan kantor, laboratorium, kamar mandi, dan musola. Kemudian unsur proses. Yang pertama yaitu planning. Perencanaan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu kegiatan. Dengan merencanakan, diharapkan hasil akhir dapat terwujud dan tidak melenceng dari harapan awal. Perencanaan meliputi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang kedua yaitu organisasi. Yang pertama, organisasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara statis dan pengertian secara dinamis. Kemudian yang ketiga, yaitu penggerak. Menurut Douglas, action adalah pengeluaran penugasan instruksi yang memungkinkan pekerja memahami apa yang diharapkan dari klien dan pedoman serta pandangan pekerjaan memahami apa yang diharapkan dari klien dan pedoman serta pandangan bekerja, sehingga ia dapat berperan secara efektif dan efisien untuk mencapai objek organisasi. Kemudian serah terima. Lanjut, Ki. Serah terima yang pertama didahului dengan doa bersama. Kedua, komunikasi antar pemberi bertanggung jawab dan menerima tanggung jawab dilakukan di stase dengan suara perlahan atau tidak ribut. Kemudian yang ketiga, menyebutkan identitas pasien, diagnosa keperawatan tindakan, keperawatan yang telah dilakukan beserta waktu pelaksanaan. Keempat, menginformasikan jenis dan waktu rencana tindakan keperawatan yang belum dilakukan. Kelima, menyebabkan perkembangan pasien selama shift. Yang keempat, kemudian yang keenam, menginformasikan pendidikan kesehatan yang telah dilakukan bila ada mengevaluasi hasil tindakan keperawatan. Lanjut, Ki. Unsur output. Yang pertama yaitu mutu. Mutu pelayanan meliputi 4, yaitu burn of loss, ketiga tol, yang keempat BTO. Kemudian yang B, hasil evaluasi penerapan SAK.
yaitu sistem pencatatan kegiatan sekaligus pelaporan semua ajuan keperawatan sehingga terwujud data yang lengkap, nyata dan tercatat bukan hanya tingkat kesakitan dari pasien, tetapi juga jenis, kualitas, dan kuantitas pelayanan kesehatan dapat memenuhi kebutuhan pasien. Kemudian analisa SWOT. Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan. Terus iki perkembangan manajemen keperawatan. Yang pertama, teori manajemen kuno, teori manajemen klasik, teori manajemen ilmiah, dan teori organisasi klasik. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada yang ditanyakan, Mbak. Lanjut yang ke kelompok berikutnya. Saya. Oh, nggih, monggo Mbak Widi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Wijayanti. Saya mau bertanya kepada Kurang 2 Permata. menit dulu. Apa itu SWOT dalam manajemen keperawatan? Terima kasih. Jawab saiki apa engkau? Saiki. Bisa semenit per. Ya, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Widi. Yang pertama S yaitu analisa kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kemudian weakness yaitu analisa kelemahan situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kemudian opportunity yaitu analisa peluang situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang pengembangan bagi organisasi di masa depan. Kemudian trace yaitu analisa ancaman, cara menganalisis tentang ataupun ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Ya. Terima kasih. Iki pengen tani wis bar apa? Bisa dimulai sekarang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Siti Minatul Maula. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kelompok kami yang beranggotakan Anggi Junia Saputri, saya sendiri Siti Minatul Maula, yang ketiga ada Titian Diana Ramadhani. Lanjut, Mas. Di era globalisasi, bisa berdampak pada semua segi kehidupan, termasuk aspek pelayanan kesehatan. Klinik DM Center Ketanjung sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Klinik DM Center Ketanjung merupakan institusi pelayanan kesehatan yang mengelola pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat jalan. Lanjut. Jenis pelayanan sendiri meliputi home care, world care, vital, bedah minum, berobat umum, akupuntur, bekam, gurah, obat herbal, alfasadu. Lanjut. Yang dikatakan bermutu itu yang dalam prosesnya melibatkan proses interaksi pasien, keluarga, dan perawat yang akhirnya menghasilkan kepuasan dari orang tua dan anak. Lanjut. Proses keperawatan sejalan dengan proses keperawatan sebagai suatu metode pelaksanaan asuhan keperawatan secara profesional, sehingga diharapkan keduanya saling mendukung. Proses keperawatan sebagaimana manajemen keperawatan terdiri atas pengumpulan data, identitas masalah, perencanaan, dan evaluasi hasil. Ini dari POR, LOS, BTO, dan TOI, evaluasi penerapan SAK atau instrumen ABC. Dari hasil survei klinik DM Center Ketanjung tidak memiliki rawat inap dan hanya rawat jalan, jadi tidak menggunakan sistem POR, LOS, BTO, TOI, dan SAK, instrumen ABC. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Oke, Terima mohon izin kasih. bertanya Mbak Maula, saya Erlangga Ucapan dari perwakilan klinik Hema, izin bertanya, keperawatan yang baik itu seperti apa? Nggih, mohon bisa untuk dijelaskan. Terima kasih. Ya, saya akan jawab sekarang. Proses manajemen yang baik apabila suatu grup atau kelompok manajer dari tingkat pengelola keperawatan tertinggi sampai ke perawat, pelaksana memiliki tugas serta wewenang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Ya, terima kasih Mbak Maula atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Ucapan dari perwakilan klinik
SMA Kudus. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut anggota dari kelompok kami. Lanjut, Mas Rifki. Definisi manajemen yaitu sebagai proses menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu lingkungan yang berubah. Dikutip dari Kemenkes RI 2011. Profil gambaran umum ruang keperawatan yaitu profil klinik bernamakan Klinik SMA Kudus, alamat di Jalan Kudus, Jepara, kilometer 3, Pereng, Perambatan Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Unit ini berbidang usaha pelayanan kesehatan, didirektori oleh Dr. Ahmad Saifuddin, didirikan pada tanggal 26 Oktober 2020. Jumlah SDM berjumlah 8 orang. Klinik SMA Kudus yaitu klinik yang memiliki gedung 1 lantai, lengkap beserta apotek berada tepat samping klinik yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien umum dan BPJS. Klinik ini memiliki luas tanah 250 meter persegi dan luas bangunan 220 meter dengan beberapa ruangan yaitu 1 ruang tunggu, 1 ruang poli umum, 1 ruang obat, 1 kantor rekam medis, 1 ruang servis kontrol, 1 ruang polimata, terdapat beberapa ruang lain yaitu beberapa 1 ruang musola serta 2 kamar mandi. Lanjut, Mas Rifki. Klinik SMA mempunyai visi dan misi serta moto yaitu visi menjadi penyelenggara pembina kesehatan yang dipercaya dengan profesionalisme, disiplin, bermula menjadi pilihan utama masyarakat. Misi memberikan pelayanan efektif, efisien, dan komprehensif, memberikan pelayanan tanpa membedakan status sosial dan agama. Untuk moto yaitu care, responsif, ramah, precision. Lanjut, Mas Rifki. Unsur input atau masukan yaitu ada dari pasien, rata-rata pasien per 100 orang, kebanyakan pasien dalam 1 hari yang datang mengalami infeksi saluran nafas atau ISPA. Lalu yang kedua, jumlah penyakit terbanyak didiagnosa paling banyak demam tipoid, ISPA, diare, asma, serta hipertensi. Demografi pasien terbanyak berasal dari wilayah Kota Kudus sendiri, lalu asal rujukan dari dokter umum, kemudian dirujuk ke Klinik SMA Kudus dan berkolaborasi dengan Rumah Sakit Islam Kudus. 2. Ketenagaan, kualitas dan kuantitas. Kualitas pada saat ini, kualitas SDM ketenagaan sudah memenuhi standar pelayanan yang baik rawat jalan. Kuantitas saat ini, kualitas jumlah tenaga perawat di klinik SMA terdapat 8 pegawai, yaitu 2 dokter, 1 perawat, 1 apoteker, 2 asisten apoteker, dan 1 bidan. Sumber dana yang diperoleh DIK atau APBN, DIK S atau pendapatan fungsional RS. Sumber dana klinik SMA Kudus mendapat sumber dana dari pendapatan fungsional klinik pasien rawat jalan yang menggunakan BPJS dan pasien. Lanjut, Mas Rifki. Metode standar pedoman atau prosedur tetap. Di klinik SMA menggunakan struktur yang digunakan adalah model keperawatan tiruan, yaitu pendekatan yang dimulai dari perencanaan yang melibatkan perawat primer dan perawat pelaksana, setelah itu dievaluasi dokter spesialis. Lanjut. Unsur proses. Proses keperawatan merupakan proses pemecahan yang menekan pada pengambilan keputusan tentang keterlibatan perawat sesuai yang dibutuhkan pasien. Proses intervensi keperawatan terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengkajian, penentuan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, dan implementasi keperawatan, serta evaluasi. Lanjut, Mas Rifki. Proses manajemen keperawatan operasional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama planning, perencanaan, kedua organizing, pengorganisasian, ketiga actuating, pelaksanaan, dan terakhir controlling, pengendalian. Untuk unsur output keluaran di klinik SMA belum terdapat rawat inap karena langsung dirujuk ke RSI Kudus, jadi tidak menggunakan bor loss TOI dan BTO. Permasalahan dan rencana kegiatan yang diangkat dalam klinik SMA yaitu tidak terdapatnya perawat inap karena langsung dialihkan ke RS Kudus. Lanjut. Untuk rencana kegiatan yang dilakukan dengan masalah tersebut, pokok kegiatan mengusulkan kepada penanggung jawab klinik untuk mengusulkan masalah klinik tidak diberikan rawat inap.
uraian kegiatan yang pertama itu koordinasi dengan penanggung klinik, 2 mengusulkan klinik rawat inap, tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pasien dalam hal pelayanan. Untuk sasarannya klinik, target milik lahan klinik, penanggung jawab Dr. Ahmad Saifuddin, dan orang terkaitnya penanggung jawab apoteker Ulia Himawati SPAM. Lanjut. Untuk evaluasi terakhir, dalam target POA ditetapkan tujuan khusus evaluasi mengukur pencapaian dan kemajuan program, mendeteksi dan memecahkan masalah, menilai keefektifan dan efisiensi program, mengarahkan alokasi sumber daya program, dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk merevisi kebijakan. Di sini terdapat input, proses, dan output. Berikut adalah pengumpulan dan pengulangan. Yang pertama ada menganalisis mengapa hasil yang diinginkan yang terdapat dan tidak tercapai, mengukur penyebab spesifik, menguji proses implementasi, mengeksplorasi yang tidak tercapai, menyediakan informasi pembelajaran, menilai prestasi signifikan program yang berhasil, memberikan rekomendasi peningkatan skala program. Lanjut Mas Rifki. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata mohon maaf, dan untuk atau yang dipertanyakan bisa mengajukan. Terima kasih. Bagaimana Mbak Amalia, apakah ada yang dipertanyakan? Ya, izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Kelebihan dan kelemahan di klinik SEMA itu apa ya? Bisa dijelaskan? Baik, saya langsung jawab ya Mbak Amalia. Untuk kelebihan, untuk kelebihan di klinik SEMA itu proses asesmennya sudah menerapkan proses digital. Jadi pasien berawal dari datang, lalu di TTV langsung, dan langsung diinput di komputer, lalu dicetak rekam medisnya beserta data, itu masuk dalam data pasien BPJS dan umum atau bulanan, lalu setelah di TTV dari dokter langsung menganamnesa, langsung membuat kesimpulan evaluasi. Lalu setelah dari dokter bisa langsung mengambil di apotek SEMA sendiri. Karena di klinik SEMA tersebut sudah memiliki apotek sendiri yang bertempatkan di depan kanan samping pada klinik SEMA. Untuk kelemahannya pada klinik SEMA masih belum terdapat rawat jalan karena masih berdiri baru, tapi tidak mengurangi potensi klinik SEMA itu sendiri. Klinik SEMA sudah bekerjasama dengan klinik Rumah Sakit Islam Kudus. Untuk laboratoriumnya bisa di RSI sendiri, dan jika obatnya kurang lengkap, klinik SEMA juga berkolaborasi dengan klinik atau apotek Karya Sehat. Terima kasih. Apakah sudah bisa diterima Mbak Amalia? Ya, sudah jelas. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Mas Adam untuk presentasi yang selanjutnya. Skip dulu Mas, Widi saya nggak apa-apa. Ini mau ada bimbingan, maaf. Silakan Mbak Widi bisa duluan. Terima kasih. Ya, tampilkan. Terus nampil gong, kayak kok gak ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Widi Wijayanti akan menyampaikan mengenai laporan praktikum manajemen keperawatan klinik Pratama Simpang 5 Husada Purwodadi. Lanjut. Manajemen itu sendiri, yaitu manajemen menurut Nur Salim 2007 merupakan suatu pendekatan yang dinamis dan proaktif dan menjelaskan suatu kegiatan di organisasi. Di dalam manajemen tersebut mencapai kegiatan POAC atau tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Amalia, yaitu ada planning, organizing, authorizing terhadap staf, sasaran, dan prasarana dan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen keperawatan itu sendiri adalah merupakan proses pelaksanaan keperawatan melalui staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan. Sedangkan di klinik yang saya praktek kemarin itu, untuk asuhan keperawatannya itu, yaitu menggunakan digital dan manual. Untuk digital itu biasanya pada pasien umum, yaitu langsung asuhannya terdapat pada aplikasi yang sudah terhubung dari pendaftaran dan dokter. Sehingga kita membuat asuhan di aplikasi tersebut nanti sudah terhubung melalui dokter, dan dokter langsung menganamnesa mengenai pasien tersebut. Untuk pasien BPJS kita diberikan sebuah format, yaitu kita membuat asuhan keperawatannya, yaitu menulis secara pribadi atau secara manual. Untuk pengobatan dan rasa aman kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Lalu, metode praktik keperawatan profesional atau MPKP adalah suatu sistem struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memfasilitasi perawat profesional mengukur pemberian asuhan keperawat, termasuk lingkungan tempat asuhan tersebut diberikan, yaitu perawat yang profesional seperti dokter, seperti bagian lab sendiri, terus pendaftaran itu ada sendiri, untuk pasien TTV itu ada sendiri di klinik tersebut, yaitu proses manajemen keperawatan adalah sejalan dengan proses keperawatan sebagai suatu metode pelaksanaan asuhan keperawatan secara profesional, sehingga diharapkan keduanya saling menopang, sebagaimana yang terjadi di dalam proses keperawatan. Di dalam manajemen keperawatan pun terdiri dari pengumpulan data, aktivitas masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Gambaran umum tersendiri mengenai klinik Pratama Simpang 5 Husada, yaitu klinik Pratama Simpang 5 Husada tersebut terletak di Jalan R. Suprapto nomor 137 Purwodadi Grobogan, awal mula didirikan pada tanggal 21 September 1996. Sebelumnya berdiri klinik pada tahun 1996 oleh Bapak Joko dan Ibu Fat, memiliki praktek mandiri. Sebelum menjadi sebuah klinik yang cukup besar, yaitu beliau yang memiliki klinik tersendiri itu membuka praktek bersama suami dan istrinya. Lalu dalam praktek umum dilakukan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Lalu lambat tahun dan lambatnya jalan waktu, ada investor dari luar, yaitu ada 3 orang, untuk memberikan sumbangan data untuk meningkatkan perkembangan pada klinik tersebut. Dan sesuai dengan waktu-waktu, mulailah klinik tersebut ada lab, apotek yang cukup memadai, ruangan yang cukup nyaman untuk pasien. Tetapi kalau untuk rawat inapnya belum ada. Untuk biasanya kalau pasien-pasien yang perlu dirawat inap itu dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Pada klinik Pratama Simpang 5 Husada tersebut itu ada 9 teladan, yaitu T, tulus dan tanggung jawab, menjalankan kewajiban, etika profesional dijunjung tinggi, L, low profile dan ikhlas, menjalani perilaku kesehatan, A, aman menjalankan tugas, D, disiplin terhadap prosedur, A, antusias dan ramah dan pada pasien dan keluarganya, yaitu nyata, bersikap sopan, santun, dan ramah. Rawat jalan sebanyak kurang lebih 100 pasien yang terdapat pada klinik tersebut. Penyakit yang sering dijumpai atau kebanyakan pada klinik tersebut yaitu panas, batuk, pilek. Kebanyakan itu untuk anak-anak pasien tersebut yang mengalami panas, batuk, pilek. Asal rujukan kenapa pasien bisa datang ke situ, yaitu dari dokter-dokter keluarga. Kan dokter dari keluarga itu tidak memiliki
laborat atau tindakan selanjutnya, yaitu sehingga dari dokter keluarga yang masing-masing itu dirujuk ke klinik tersebut. Lalu ada pasien proses asuhan keperawatan klinik Pratama Husada Simpang 5 berpedoman dengan penggunaan SOP atau standar operasional, yaitu ada planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu kegiatan dengan merencanakan diharapkan hasil akhir dapat terwujud dan tidak melenceng dari harapan awal, yaitu tersusun dengan rapi ya tersebut ya sesuai prosedur-prosedurnya dari mulai pendaftaran, TTV, terus dari dokter itu tersendiri. Satu, organisasi pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara statis dan pengertian secara dinamis. Yang ketiga ada aktualisasi atau penggerakan. Menurut Dongles, aktualisasi atau pengeluaran penugasan instruksi yang memungkinkan pekerja memahami apa yang diharapkan dari klien dan pedoman, serta dengan kerja memahami apa yang diharapkan dari klien dan pedoman serta mendapat pekerjaan sehingga ia dapat berperan secara efektif dan efisien untuk mencapai objek organisasi tersebut atau tujuan utama dari dibentuknya organisasi untuk kemajuan klinik tersebut. Intervensi masalahnya yaitu hanya menyediakan untuk pasien rawat jalan, ya seperti yang saya bicarakan di awal tadi, yaitu untuk tempat rawat inapnya belum ada, itu klinik hanya menyediakan untuk pasien-pasien rawat jalan. Kalau pasien tidak memungkinkan untuk dirawat jalan, pasien bisa dirujuk di rumah sakit terdekat pada klinik tersebut, yaitu belum optimal pasien yang menanganinya. Biasanya itu pasien banyak sehingga kalau untuk pasiennya kurangnya pemeriksaan USG atau laboratoriumnya kurang cukup lengkap untuk pada klinik tersebut. Lanjut, terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai praktek klinik manajemen keperawatan di klinik Pratama Simpang 5 Husada Purwodadi Grobogan. Dari penjelasan saya, apa ada yang ditanyakan pada teman-teman? Izin bertanya, Mbak. Ya. Sifat apa yang mampu berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan pengorganisasian? Untuk sifat saya jawab ya Mbak, untuk sifat apa yang mampu berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan pengorganisasian itu sendiri, yaitu kepemimpinan memiliki sifat kecerdasan yang tinggi jauh dari rata-rata pengikutnya, yaitu biasanya untuk kepemimpinan dalam suatu organisasi itu tersebut, itu perlunya adanya sebuah pemimpin yang memiliki cakap pada pengetahuan, cakap pada sikapnya itu kayak saset gitu daripada teman-temannya, yaitu memiliki kedewasaan dan keluasaan hubungan sosial dalam interaksi hubungan sosial. Pemimpin harus memiliki kemampuan emosional yang stabil. Hal ini agar pemimpin tidak mudah panik dan mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya. Sikap hubungan kemanusiaan, adanya pengakuan harga diri sehingga pengikutnya mampu berpihak kepadanya, yaitu di bawah-bawahnya itu mampu untuk mengikuti apa yang dimau oleh pemimpin tersebut dan harus tegas. Terus motivasi seorang pemimpin untuk memiliki motivasi yang lebih dan prestasi yang dimilikinya, dorongan yang kuat tersebut mampu mencerminkan pada kinerja yang optimal dan efisien terhadap organisasi tersebut agar tujuan apa yang ditujukan pada sebuah pengorganisasian itu segera tercapai. Apakah sudah jelas mengenai penjelasan saya, Mbak Amalia? Iya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan dilanjutkan ke teman berikutnya yang ingin presentasi. Terima kasih.
Ayo silakan Mas Geja. Oh, BPM ya. Nah, saya Geja. Oke, ngomong. Yuk, enten. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bija dan dari Klinik Tuban. Perwakilan dari kelompok Klinik Tuban. Klinik Rawat Inap Pratama Intan Husada sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan. Bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat, maka rumah sakit perlu didukung dengan adanya organisasi yang mantap dan manajemen yang baik dengan berorientasi pada mutu pelayanan bagi masyarakat. Gambaran umum Klinik Rawat Inap Pratama Intan Husada. Klinik Rawat Intan Husada merupakan klinik yang terletak di Jalan Jatirogo, Tuban RW 1, Tuban Kulon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Klinik tersebut memiliki IGD 24 jam dan melayani pasien 20 BPJS. Klinik tersebut juga memiliki poli umum, poli obgyn, poli kulit dan kelamin, dan poli anak. Di dalamnya terdapat 2 jenis ruangan, yaitu ruang barokah dan ruang anugerah. Ruang barokah terdiri dari 8 ruang dan masing-masing ruangan terdapat 1 bed atau kelas 1. Sedangkan ruangan anugerah terdiri dari 6 ruangan yang tiap ruangan masing-masing terdapat 2 bed yang diperuntukkan untuk kelas 2. Apa itu manajemen keperawatan pelayanan kesehatan? Manajemen keperawatan adalah salah satu manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen asuhan keperawatan. Manajemen pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidang perawatan melalui 3 tingkatan manajerial, yaitu manajerial puncak, kepala bidang keperawatan, manajemen menengah, kepala unit pelayanan atau supervisor, dan juga manajemen bawah, kepala ruang perawatan. Prinsip dasar manajemen keperawatan. A. Manajemen keperawatan berlandaskan perencanaan. B. Manajemen keperawatan dilandaskan melalui penggunaan waktu yang efektif. C. Manajemen keperawatan melibatkan pengambilan keputusan. D. Manajemen keperawatan harus terorganisasi. E. Manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. Apa itu proses asuhan keperawatan? Proses asuhan keperawatan adalah metode ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Proses asuhan keperawatan juga merupakan proses terapeutik yang melibatkan hubungan kerja sama antara perawat dengan klien, keluarga, atau masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Tujuan pelayanan di ruang keperawatan. Yang pertama, menjamin bahwa semua bantuan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mengurangi atau menghilangkan kesenjangan. Yang kedua, mengembangkan standar asuhan keperawatan yang ada. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada semua tenaga keperawatan untuk mengembangkan tingkat kemampuan profesionalnya. Alur pemeriksaan dokter. Yang pertama, dokter memeriksa pasien dan memberikan resep tentang jenis dan jumlah obat yang diberikan untuk pasien. Kemudian pasien menyerahkan resep obat ke apotek. Lalu apabila obat yang diresepkan kepada dokter harganya mahal atau di luar obat BPJS, perawat mengajukan surat persetujuan kepada keluarga. Sistem pemberian obat yang dilaksanakan di klinik Muhammadiyah Baswan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawat memperhatikan alur pemberian obat yang tercantum terlebih dahulu, dicocokkan dengan terapi yang sesuai advis dokter.
Yang kedua, obat-obatan yang 15 hasil habis dilaporkan kepada perawat yang menuliskan resep di CPO untuk dimintakan ke apotek. Dan yang ketiga, ruangan menyediakan obat 15 emergensi untuk persediaan jika sewaktu-waktu diperlukan. Unsur input dan masukan penyakit. Yang pertama, febris, kemudian tipoid, ispa, gastritis akut, B, kejang demam kompleks, vomitus, cefalgia, hipertensi, DF, diabetes mellitus. Jumlah pasien di klinik rawat inap Pratama Intan Husada mulai tanggal 25 sampai 30 Juli 2022. Kasus terbanyak yang sering muncul adalah febris, tipoid, kemudian ispa, gastritis akut, diare, kejang, demam kompleks, vomitus, cefalgia, hipertensi, DAF, dan diabetes mellitus. Kesimpulan berjalan. Kesimpulan, manajemen keperawatan di klinik rawat inap Pratama Intan Husada sudah sesuai standar. SOP tindakan sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit pengembangan dan perbaikan pada beberapa SOP yang ada agar pelayanan kepada pasien memuaskan. Juga ada beberapa masalah yang terjadi terkait kondisi pandemi virus corona yang terjadi. Saran, diharapkan klinik rawat Intan Husada bisa mempertahankan lalu pelayanan yang memuaskan apalagi meningkatkannya kepada pasien dan tetap menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, apa ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Gantian akan saya yang Widi Wijayanti. Oke, Mbak Widi, silakan. Saya Widi Wijayanti mau bertanya. Untuk asuhan keperawatan di klinik Tuban itu, untuk penerapan asuhan keperawatannya bagaimana ya? Terima kasih. Apa? Bisa diulang, Mbak? Untuk penerapan pada klinik Tuban itu, untuk asuhan keperawatannya, untuk penerapan asuhan keperawatannya itu bagaimana? Oh, penerapan asuhan keperawatannya. Gimana? Ya. Ya, begitu, Mbak. Ya, benar. Penerapan asuhan. Ya. Penerapannya itu, Mbak, dokternya itu visitnya itu setiap pagi dan malam, dan kemudian itu dikasihkan obat oral, juga dicek medis dulu, itu, Mbak, asuhan keperawatannya, Mbak. Terus juga dikasih makan 3 kali sehari oleh pihak rumah sakit. Tapi di situ itu kurangnya fasilitasnya kurang itu, Mbak, kurang lengkap gitu. Terus juga itu bednya itu Mbak, keras seperti batu, kayak kepalamu gitu, Mbak. Kurang memadai gitulah. Apakah Mbak Widi sudah itu? Sudah paham? Sudah, terima kasih. Paham sekali. Mbak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Ya, jika tidak ada, terima kasih. Itulah dari kelompok saya dan praktek di rawat inap Pratama Intan Husada Tuban. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes tutup jam. Ya, cukup sekian kelompok dari Bu Indana ini. Ini linknya akan kita share di YouTube. Mohon salah satu
bersukarela untuk mengupload di YouTube dan bisa dikasihkan ke Bu Indana. Setelah itu kita kasihkan ke Bu Indana untuk meminta nilai. Ya, cukup sekian dari kami. Presentasi kali ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil teman-teman atas waktu dan partisipasi kalian. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang rekod bisa disimpan dan bisa di-upload segera ya. Terima kasih. Mbak Wilda mau kemana ya?